Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kalau kita lihat memang gold ini masih closing di dalam CPR range-nya dia atau Central Pivot Range ya di sini gitu. Jadi kalau kita lihat memang harganya pas banget di area pivot, yaitu di 2315.93 gitu. Ini artinya CPR range ini ya dia masih berada di dalam dan memang masih berfungsi sebagai area supportnya dia. Nah, sebagai informasi tambahan untuk CPR range ini, dia range-nya itu mulai dari harga 2312.78 sampai 2319.09 gitu. Nah, ini kalau artinya selama dia masih di atas ini untuk gold ini sendiri itu masih ada potensi kenaikan ya, sampai kurang lebih ke level harga 2329 sampai 2334 atau 35.00 gitu teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat juga ya, ini kita pakai time frame 1 hours ya untuk gold itu sendiri. Kalau kita tarik lagi lebih jauh ya begini, ini kalau kita lihat supaya dia itu menunggu ya, atau bahasa itu pergerakan itu sedang akumulasi gitu. Dia akumulasi artinya dia berada di dalam trend sideway ya, dengan area support di 2013.09 sampai 2319.09 sampai 2312.78 untuk supportnya, dan juga resisten itu di 2329.06 ya sampai 2334.38 gitu. Nah, ini kalau kita lihat memang kemarin itu dia sempat spike ya, kurang lebih sampai ke 2337, kemudian dia turun lagi ke bawah. Dan selama ini ya kalau kita lihat juga intip dulu nih tadi DXY ini sendiri. Nah, DXY ini sudah breakout nih gitu di tanggal 23 April dia sudah breakout, dan saat ini dia tertahan di area support yang berubah menjadi area resisten dari si DXY itu. Untuk range itu sekitaran di 105.85 sampai 105.92 gitu. Jadi kalau kita lihat nih DXY selama dia belum bisa closing lagi ya untuk 1 hours ya di atas 105.92, itu DXY masih ada potensi untuk turun kembali ya, retest kembali ke level harga terendah saat ini itu di 105.59 sampai kurang lebih nanti terendahnya itu bisa masuk lagi ya ke level harga di sini itu di 105.25 gitu. Ini adalah area support dari si DXY itu sendiri gitu teman-teman. Nah, artinya kalau DXY melanjutkan penurunan lagi ya, berarti gold ini kan sebenarnya dia masih berada di area sideway-nya dia gitu. Nah, tapi kalau misalkan DXY turun ya, maka ada potensi atau bahasa potensinya kecenderungan lebih besar ya, gold itu bisa break dari 2329 sampai 2334 nya gitu. Nah, begitu gold bisa closing di atas 34.38 ini ya, maka gold itu akan lanjut naik untuk retest kembali ke level harga 2340 sampai 2343.52 gitu teman-teman, yaitu di level harga ini gitu. Oke, tapi kalau kita lihat memang sekilas untuk daily-nya dia di sini ya, kalau kita pantau memang masih biris ya, untuk daily-nya masih biris movement, dan volume sellernya juga masih cukup terbilang solid ya, dimana dia nggak melakukan penurunan cukup rendah atau drop 50% dari volume yang tinggi ini gitu kan. Jadi bisa dikatakan volume seller ini masih dijaga dengan baik gitu. Dan untuk saat ini untuk range area support daily dia itu masih gelut di area order block dari si daily ini sendiri, itu di 2307 sampai 2280 gitu teman-teman. Ini untuk area support daily-nya dia gitu. Jadi kalau misalkan hari ini ya tanggal 25 dia turun lagi, maka dia akan ada kesempatan lagi untuk retest kembali ke level harga ini, dan juga ke low yang kemarin nih gitu. Low kemarin itu di tanggal 23 April ya, itu di 2292 sampai 2290 gitu. Jadi ada kesempatan untuk retest ke sini lagi gitu teman-teman. Ya, dengan catatan tadi ya, dia bisa ngebreak ya dari area sideway-nya dia dulu gitu. Oke. Dan juga kalau kita pantau lagi, begitu dia break sideway ya, berarti kan dia masuk lagi ke range yang ada di sini gitu. Di sini. Oke, nah ini. Nah, sebenarnya ini kan CPR-nya sudah yang hari Rabu ya, sedangkan ini kan hari Kamis.
Nah, cuma karena memang belum pembukaan candle, ini baru closingnya aja. Nah, nanti mungkin setelah dia buka candle di pagi hari atau siang hari nanti saya akan update kembali untuk CPR range yang baru gitu teman-teman. Oke, untuk hari ini itu kita ada news ya. Untuk hari ini di hari Kamis itu kita ada news dari GDP ya. GDP kuartal 1 ini untuk GDP awal reportnya ya kan, memang ini drop parah dari 3,4 ke 2,5 gitu. Ini penurunan cukup signifikan sih untuk pertumbuhan GDP-nya gitu teman-teman. Ini jam 19.30, kemudian di jam 19.30 juga ini ada initial jobless claim ya, ini di 212 tuh naik juga ke 214. Jadi overall kalau kita lihat memang ini cukup negatif untuk DXY dari kedua news ini gitu. Jadi ini memang kalau memang sesuai pergerakannya dengan si gold ini sendiri, maka gold itu ada potensi kecenderungan ya selama dia bisa kuat bertahan di level ini ya, dan juga low kemarin di sini itu ya. Jadi buy zone kita tuh ada dua ya, ini satu, ini dua. Nah yang ketiga itu di sini ya kan, di 287 sampai 280 ya kan. Jadi selama dia bisa bertahan ya dari terutama di buy zone yang kedua ini, maka gold itu ada potensi untuk lanjut naik lagi. Nanti target di 2330 sampai 2334, dan tertingginya itu bisa ngejar lagi ya ke 2343 sampai 2556 gitu teman-teman. Di sini 56 ya, ini adalah target tertinggi ya untuk si gold itu sendiri, 56 sampai 2364 gitu. Jadi ini range ya gitu teman-teman ya. Nah itu kalau misalkan pergerakan ya sesuai dengan report GDP jelek ya, DXY otomatis kan ini dia juga udah break low ya gitu. Jadi kan ada symmetrical triangle nih, jadi udah break low. Berarti kalau misalkan ditambah report dari GDP kuartal 1 yang awal ini kurang bagus, maka DXY bisa lanjut turun, bahkan bisa break dari low ini dan bisa menyentuh level harga terdekatnya sih kalau saya sini ada order block dikit ya. Nah ini ada sedikit order block, nah ini bisa disentuh nih sama DXY nih di 105.4, baru dia lanjut ke 105.25 gitu ya, nantinya akan membuat pergerakan gold ini naik gitu ya, naik kembali dan bisa break dari main level. Nah ini main level yang kita tandai nih gitu kan, main level 2230 sampai 2234 ini gitu. Nanti lanjut sampai 2343 sampai 2356 sampai 2364 gitu. Oke, itu potensi dari report GDP gitu, GDP kuartal 1. Tapi nanti untuk aslinya bagaimana ya kita lihat sih nanti ya, kita tunggu di jam 19.30 untuk hasil gimana gitu teman-teman ya. Lihat sih aja nanti untuk aktualnya bagaimana. Intinya kalau kita mau bilang pilih buy point, maka buy point saya yang pertama ini satu ya, terus ini mendekatin ini ya, ini kan range besar nih ya, 2304 ya kan. Nah mungkin saya akan ngambil kurang lebih nanti di 2000, mulai dari 2300-an lah saya mulai pantau gitu ya. Kita agak kecilin range nya, mulai dari 2300-an ya sampai 2293 gitu. Atau kalau misalkan kalian mau bagi jadi dua range itu boleh juga gitu sebenarnya. Jadi mulai dari 2300-an ya kan, nanti range kedua itu kita ngambil lagi di sini gitu, dari 2296 atau 22, kalau enaknya itu kita ngambil di sini. Nah saya suka tuh yang ngambil spike dikit-dikit gitu kan, tuh dari 2295 ke 2291 gitu ya. Tapi let's see nanti bagaimana. Ini tetap sebenarnya satu zona ya, jadi sebenarnya ini tetap satu zona, cuma kita bagi jadi dua zona gitu teman-teman. Nanti untuk zona yang terakhir, zona yang ketiga, ini kan zona 1, ini zona 2, nah ini zona 3 dari 2287 sampai 2280. Jadi antara range harga itulah yang akan kita pantau, yang kita manfaatkan untuk jadi buy point dari si gold ini sendiri gitu teman-teman. Kalau selling point ya memang ini bisa jadi selling point pertama gitu, yang 2230 ini gitu ya. Cuma kan memang ini agak riskan dan potensi di breakout sama harga itu sendiri kan gitu. Nah nanti untuk selling point kedua kita mungkin akan pantau dulu di 2340 sampai 2343 ya, di sini selling point kedua, lalu selling point ketiga baru di sini gitu. Oh jelek, taruh angka 3 nya jelek guys. Nah gitu, mendingan ya
Nah, nanti untuk selling point ketiga kita bisa pantau di 2356 sampai 2364 gitu. Oke, jadi memang secara daily itu masih bearish movement ya, tapi kalau kita lihat report ya atau potensi report dari GDP kuartal 1 awal itu memberikan efek positif untuk gold itu sendiri gitu teman-teman. Ya, jadi let's see nanti bagaimana. Untuk update lebih lanjut kita akan diskusikan lagi di channel Telegram, dan juga mungkin saya nanti akan update juga di Reels ya Instagram Junatrading ID gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.